Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bungka. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada konten kali ini teman-teman saya mengupdate ini teman-teman, bahan tunas kelapa yang sekitar 4 bulan lalu saya buat teman-teman, dari tunas yang masih berdaun satu teman-teman ya, daun pertamanya baru akan kembang ini teman-teman. Itu saya buat 4 bulan lalu teman-teman, dengan judul konten jalan pintas membuat mame bonsai kelapa teman-teman ya, sebagai tanaman hias dan bonsai kelapa sederhana. Dan pada saat ini teman-teman, saya mendapatkan bahan tunas kelapa saya ini teman-teman. Ini masih saya sebut dengan tunas kelapa ya teman-teman ya, karena dia masih orok dini dan teman-teman, ini masih berusia sekitar 6 bulan paling lama teman-teman ya. Pasca saya membuat ini teman-teman sekitar tanggal 14 Desember atau kurang lebih 14 Desember lalu teman-teman ya, dan sekarang saya perkirakan masihlah 4 bulanan teman-teman ya, belum genap 5 bulan pasca saya membuat dari tunas teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat pada konten sebelumnya dengan judul jalan pintas membuat mame bonsai kelapa. Dan saat ini teman-teman, saya mendapatkan bahan ini sudah mulai belajar pecah daun teman-teman. Dekatkan enggak? Ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini saya saat saya menyayat ini 2 hari lalu teman-teman, namun belum sempat saya buatkan konten. Ini sudah saya dapatkan merenggang teman-teman ya. Nah, ini bukannya saya robek teman-teman ya, ini merenggang, dan ini robekannya baru sampai di penghujung daun ini teman-teman, belum sampai ke sini robeknya, dan ini belum saya robek teman-teman ya. Ini saya dapatkan memang sudah seperti ini, dan sisi sebelahnya teman-teman bisa kita lihat. Nah, ini teman-teman sudah ada renggangannya, teman-teman bisa lihat ini sampai ke bawah. Ini murni belajar tanda-tanda dia pecah daun teman-teman ya, tidak saya robek. Untuk lebih pastinya teman-teman, kita nantikan di daun ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di daun ke-8 ini teman, kita nantikan beberapa hari kemudian, paling lama 1 minggu ke depan ini insya Allah akan kembang, dan kita lihat lagi apakah bahan ini benar-benar belajar pecah daun, ataukah ini hanya karena saya beri efek matahari dan dia merenggang karena panas. Saya tidak tahu teman-teman, dan ini efek over matahari teman-teman. Ini bahan tunas ini saya biasakan pada sinar matahari, ini efek dari over matahari teman-teman ya. Dan untuk bahan ini teman-teman, ini adalah kelapa sayur teman-teman ya, meskipun dia berbatok mini, sedikit mini bulat teman-teman, namun ini bahan masih kelapa sayur. Jika kelapa sayur pecah daun di usia ini teman-teman kurang lebih 6 bulan teman-teman ya, sejak dia menetas dari alam, ini sangatlah luar biasa dan tidak lazim. Ada satu bahan saya pernah juga saya upload teman, kelapa sayur pecah daun di usia ke-8 bulan, namun ini lebih cepat lagi teman-teman ya. Ini saya perkirakan sejak dia menetas ini barulah berusia 6 bulan teman-teman ya, dengan sudah memekarkan 7 daun dan bakal daun kelapanya sudah akan muncul. Dan ini teman-teman adalah program mame jalan pintas membuat mame bonsai kelapa. Bisa teman-teman lihat pada konten sebelumnya, ini masih ada batok di dalamnya teman-teman ya. Namanya saja jalan pintas membuat mame bonsai kelapa. Ini ada batok di dalamnya dan sedikit lumut teman-teman, sedikit tidak segar karena saya terlalu menjaga kelembapan ini, dan dia selalu saya overkan matahari. Baiklah teman-teman, untuk mame yang aslinya teman-teman, ini teman-teman, ini ada saya buatkan juga kontennya kalau tidak salah di bulan Januari 2021 teman-teman. Dan ini saya sudah membuang ada 3 daun pasca dia tunas teman-teman ya. Sedikit teman-teman, ini sepertinya sedikit bisa kita sayat. Ini adalah mame asli teman-teman ya. Ini sangat butuh perjuangan membuatnya teman-teman, mulai dari kita memotong akar dan melepas batok. Ini saya sudah lepas batok, juga ada kontennya teman-teman, tidak salah saya ini judul kontennya inti membuat mame bonsai kelapa teman-teman. Ini bahannya teman-teman ya, kita sayat teman-teman. Ini belum bisa saya habiskan sampai ke bawah teman-teman, karena pangkal batang ini sedikit saya pendam ke dalam.
kita nantikan teman-teman. Dan tapis terbaru ini teman kita cukup urut dulu teman-teman, dan kita buang saja ujungnya sedikit teman. Hati-hati, ini sangat rawan teman, dia pelepah lembek kurus karena dia sejak dini tanpa batok nutrisinya teman ya. Jika kelapa gading teman-teman pecah daun di usia dini itu lazim teman ya, seperti ini teman. Ini jarang juga saya buatkan konten teman karena potnya sedikit susah. Ini pecah daun teman-teman, seluruh daun pemula sudah saya buang. Hanya ini saya tinggalkan daun yang sudah belajar pecah daun. Ini saat itu pecah daun di usia ke-7 bulan teman-teman, sedikit lama. Namun ini teman-teman sudah hampir full pecah daun teman-teman ya. Nah, ini bahkan tidak ada saya robek teman. Ini bahkan nih renggangan satu ini teman, ini pun tidak saya robek teman ya, saya biarkan saja. Ini bisa saja saya robek nih teman untuk mengesankan dia agar sudah full pecah daun. Ini hanya tinggal beberapa helai lagi teman-teman setelah ini pecah daun, dan ini saya perkirakan umurnya barulah genap 1 tahun teman-teman ya. Dan inilah teman-teman cara perawatan ekstrim saya teman-teman. Kita sayat ekstrim teman-teman. Jika kelapa gading ini adalah bahan kelapa yang paling cepat pecah daun teman-teman ya, makanya kelapa gading ini favorit digunakan untuk bahan dasar membuat bonsai kelapa teman-teman ya. Selain warnanya yang cantik teman-teman, bahan kelapa gading ini teman-teman jenis kelapa yang paling mudah dijinakkan teman ya, paling mudah kita kontrol. Inilah kelapa gading teman. Kita tarik teman-teman, dipegang pangkal pelepah ini teman ya agar tidak patah. Nah, sepertinya ini teman-teman belum bisa sampai habis karena pelepah belum terlalu seimbang teman-teman ya. Oke teman, cukup segini. Teman-teman bisa lihat ini pelepah masih pendek teman-teman. Jika kita paksa teman-teman, pelepah ini akan terlalu pendek dan tidak seimbang lagi. Oke teman-teman, saya lanjutkan ini teman-teman. Ada juga bahan kelapa gading yang pecah daun di usia dini teman-teman ya. Ini pecah daun di daun ke-1. Ini daun pertamanya belum saya buang teman-teman, masih kering, udah kering ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Belajar pecah daun di daun ke-7, 8, 9, 10. Sekarang dia sudah berdaun 10, dan bakal daun ke-11 nya ini sudah nongol juga teman-teman. Itu teman-teman kita rapikan sedikit sayatan ini teman. Ini bekas saya tarik teman-teman ya. Kita lanjutkan penarikannya teman-teman. Keras teman-teman, kita bantu sedikit dengan penyayatan teman-teman ya. Kita sayat tepian pelepah ini teman. Ini juga pelepah yang muda ini teman belum terlalu tinggi. Ini kita harus mengontrol pertumbuhan daun ini teman-teman. Nah, ini pelepah masih pendek nih teman-teman. Jika kita habiskan saat ini hingga ke pangkal, pelepah akan terlalu pendek. Kita potong saja sampai di sini teman-teman agar sedikit rapi. Beginilah hasil sayat ekstrim teman-teman ya. Tepian pelepah ini menyisakan sisa sayatan teman-teman. Namun pasca setelah disayat ini teman-teman, baru kita menyayat ini. Nah, ini mulus teman-teman. Teman-teman lihat ini tidak ada sisa sayatan karena dia baru kita sayat. Namun jika dia sudah lama disayat teman, 3 atau 4 hari seperti ini teman-teman, dia akan menghitam. Oke teman-teman, ini bahan akan saya tetap perlakukan dengan ekstrim, meskipun diperlakukan secara ekstrim teman-teman. Bahan ini masih tetap subur teman-teman ya, dan hasilnya teman-teman seperti ini lain daripada yang lain teman-teman ya.
teman-teman bisa lihat pelepah-pelepah bonsai-bonsai yang lainnya tidak semekat ini teman-teman ya. Lah teman-teman, ini saya buang daun pertamanya teman-teman, sudah terlalu mengering. Lah teman-teman, cukup sampai di sini. Saya lanjutkan pada konten yang lainnya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.